Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali kita dipertemukan di dalam majelis ilmu, dan majelis ilmu ini di antara jalan paling cepat menuju surga. Jadi narekomelo ki sappa laleng kami namagati peletuk ki di surga na kong Allah Subhanahu wa taala, maka itu jalan paling singkatnya ilmu. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Siapa yang menempuh jalan dia mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Majapuna nalumuangi pun Allah Subhanahu wa taala tariqan, jalannya menuju surga. Jadi seandainya itu jalanan sama dengan jalan tol, ya, orang berdesak-desakan di bawah, antri sampai berjam-jam, tapi kemudian orang yang melewati jalan tol itu bisa melaju dengan cepat. Seperti itulah berdesak-desakannya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Banyak ahli ibadah, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, ibadah-ibadah sunnah misalnya. Semua ahli ibadah berdesak-desakan di situ untuk masuk surga melalui pintu ibadah ini. Ternyata yang paling cepat, yang paling singkat, yang paling mudah itu adalah ilmu. Dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita menuju surga. Kemudian di majelis ilmu ini majelis yang penuh dengan ketenangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyat, ya, haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyathumur rahmah, akan diliputi oleh rahmah, ya, kemudian diturunkan kepadanya ketenangan. Dan kita cari, coba sapa ki. Misalnya ibadah salat misalnya, itu salat paling afdal salat di masjid paling dekat dengan rumah. Bahkan dilarang untuk, ya, memilih masjid yang jauh. Ya kong kamu macawe aku boleh bolata. Kedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Tidak perlu melakukan susah payah perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Ini kalau salat, tidak perlu ke sana jauh-jauh, tidak perlu ke An-Nur jauh-jauh misalnya. Kalau di dekat rumah ada masjid. Tapi kalau datang di sini menuntut ilmu, ya, maka kemakruhan itu hilang. La tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan atau bersusah payah melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Itu untuk tujuan ibadah. Tapi kalau tujuan menuntut ilmu, silahkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Utlubul ilm. Silahkan menuntut ilmu kemana saja.
Inilah keutamaan ilmu. Bahwa di dalam menuntut ilmu ini ada futurnya. Ada rasa jenuh, ada rasa bosan. Dan kita tidak perlu heran. Bahkan dalam maksiat pun orang ada futurnya. Apalagi dalam kebaikan. Banyak penggodanya. Bahkan orang itu futur dalam bermaksiat. Lalu kemudian dia pindah kepada maksiat yang lain. Nanti semangat kembali lagi kepada maksiat yang lama. Itu ahli maksiat, menghibur dirinya. Bagaimana kita dengan penuntut ilmu? Ketika kita jenuh dengan suatu ibadah, maka kita pindah dengan ibadah yang lain. Kita jenuh dengan suatu kajian ilmu, lalu kemudian kita mencari kajian ilmu yang lain. Lalu kemudian semangat kita kembali, atau tetap kita berada di jalan tersebut, sebab obatnya futur itu tetap berada di jalan tersebut. Alhamdulillah, jika kita masih mendapati diri kita istiqamah di atas ilmu, menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, kemudian majelis yang seperti ini adalah majelis yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Menunggu di antara salat saja itu, kata Nabi SAW, fadzalikumur ribat. Pahalanya itu seperti orang yang berjaga di perbatasan dalam kondisi perang. Orang yang menunggu salat dengan salat, sama kita ini maghrib menunggu isya. Lalu bagaimana kemudian di antara maghrib ini diisi dengan kajian yang seperti ini, membaca, mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberatkan amal kebaikan kita di akhirat, lalu kemudian menggugurkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian rutin kita dari dua kitab. Yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua adalah kitab Bulughul Maram. Masih pada kitab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah, yaitu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ini penting, sebab ujian beragama ini adalah ujian melaksanakan sesuai dengan perintah. Sesuai dengan perintah. Sebab kita ingin melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang beragama napa patujunam atau yang kemudian dia dahulukan, nafsunya dia dahulukan, maka ini tidak tepat di dalam beragama. Hadisnya datang dari Asma binti Abi Bakr. Ini saudarinya Aisyah radhiyallahu anha, tapi beda ibu. Jadi Asma binti Abu Bakar dengan Aisyah binti Abu Bakar itu bersaudari sebapak, tapi beda ibu. Diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Jadi kalau ada anhuma pakai lori, maksudnya berarti dia dengan bapaknya itu Islam. Kalau anhu saja berarti dia saja yang Islam. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berarti Umar saja yang dimaksud, yang dimohonkan ridha. Kalau Asma binti Abi Bakrin berarti Asma dengan Abu Bakar bapaknya. Radhiyallahu anhuma. Kalau perempuan anha, kalau laki-laki anhu. Kalau dua orang anhuma, laki-laki perempuan. Kalau banyak laki-laki anhum.
Jadi kalau mengatakan sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau sahabiat perempuan anhunnah. Nah, itu perbedaannya. Kalau ini biasa susah-susah tuh ya aku masuk pajang salat jenazah. Karena menggunakan domir. Jangan sampai yang disolati ini adalah perempuan pakai domir, ya, kata ganti laki-laki. Ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fi'afu. Padahal makundri diuluna. Ya, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wasima dakhalha. Tapi tidak, itu nama susah. Artinya itu tinggal perubahannya saja. Bagaimana kalau 2 orang di depan, bagaimana kalau 3 orang di depan, tak, bagaimana kalau campur laki-laki perempuan, misalnya terjadi musibah, ya, yang disalati itu lebih daripada 1 orang. Nah, ini disinilah pentingnya kita ketahui. Nah, ini yang paling penting yang mengetahui ini Pak Imam. Pak Imam harus tahu. Jangan Allahumma gfir lahu terus. Ini bagi Pak Imam itu fardu ain. Harus dia tahu. Bagi jamaah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah tentang penyelenggaraan jenazah ini. Kalau kita sekarang bisa menghukumi bahwa DKM masjid itu fardu ain bagi dia untuk mengetahui prosesi jenazah. Ya, fardu ain. Kenapa? Karena masyarakat kalau misalnya kematian itu ke masjid. Fardu ain bagi dia. Jadi kalau masjid tidak siap, maka satu kampung berdosa nanti. Tidak ada yang mengetahui prosesi penyelenggaraan jenazah sesuai dengan sunnah. Ya. Sampai pernah kejadian, ini teman alumni senior diceritakan oleh guru kami di pesantren. Ya, baru masuk pesantren, dia telung pulang. Tiba libur Ramadan. Dia pernah soku guruna. Lalu kemudian karena dari pesantren dianggap ustaz. Kemudian kematian di kampungnya. Disuruh salat tidak nisen dia pernah kena guru dia tahu makan dia pusing na sampajang. Na ruku na sujud tu. Ya. Ya kutanane maka disebut aku nasa mi to masam pajat tomate na panang ke sujud na ruku. Macam tu apa balik maka do anu masai mega dosa na. Ya. Seding itu maka disalar ke apa? Ya. Jadi harus dipelajari fardu ain. Radhiyallahu anhuma annaha, ya, bahwa sesungguhnya ini yang dimaksud Asma, dia qalat berkata ataitu Aisyata, saya pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, saudarinya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hina ketika khasafatis syamsu, khasafat ya terjadi gerhana matahari, wan nasu qiyamun, ya, sedangkan orang-orang qiyam sedang melakukan salat, wahia qa'imatun tusalli, dan Aisyah juga ya sedang melaksanakan salat. Fakultu, maka saya berkata, malin nasi. Artinya Asma itu berkata kepada Aisyah, ya, radhiyallahu anha, malin nasi. Artinya, agan lebih kau tuh magina sempajang. Fa asyarat biyadiha nahwas samai. Maka Aisyah radhiyallahu anha itu asyarat, memberikan isyarat dengan tangannya menunjuk nahwas sama, ke langit. Sempajangnya. Ya, itu sempajang di rumah bicara. Faqalat, lalu dia mengatakan subhanallah. Ya.
mengucapkan subhanallah. Fakultu, maka saya berkata, ayatun. Ya, ini intonasinya ayatun, ya, begitu. Apakah ini terjadi karena gerhana? Karena muncul tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah? Aisyah mengatakan qalat bi ra'siha. Aisyah menjawab dengan kepalanya. Kado, ya. Ini cuma sempajang ya. Bi ra'siha an-na'am, bahwa iya. Ya. Falamman sarafa, maka ketika selesai insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, hamidallaha, memuji Allah, wa asna alaihi, dan ya, memuji Allah, hamidah memuji, asna memuji juga, ya, dengan berulang-ulang kali. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun, lam arahu, yang belum pernah saya lihat, illa wa qad ra'aituhu fi maqami hadha, kecuali sekarang saya telah melihatnya di tempat saya ini. Hattal jannata wan nara, sampai surga dan neraka saya lihat. Surga dan neraka saya lihat. Wa uhiya ilayya, dan telah diwahyukan kepadaku, annakum tuftanuna fil kuburi, bahwa kalian itu akan diuji, akan ditanyai di alam kubur, qariban min fitnati dajjali, yaitu dekat dengan fitnah dajjal. Fa ammal mu'minu awil muslimu, maka adapun orang yang beriman atau orang muslim, orang Islam, di sini dia ragu, la adri ayyadhalika qalat Asma'u, ya, saya tidak tahu kepastiannya bagaimana teksnya, ya, dari ucapan Asma. Fayaqulu, ini sambungannya, adapun orang beriman atau orang Islam, maka dia akan mengucapkan Muhammadun ja'ana bil bayyinati, Muhammad telah datang membawa bukti-bukti yang nyata, terang. Fa'ajabnahu, lalu kami meresponnya, menerima ajakannya. Wa amanna, dan kami beriman. Ini nanti ditanya di kuburan. Maka orang beriman akan mengucapkan itu. Orang yang paling dia kenal, tidak pernah dia lihat, tapi yang paling dia kenal, yang dia ikuti, yang selalu terbayang ketika dia beribadah, beramal, itulah nanti yang kemudian dia ucapkan. Muhammad yang telah membawa bukti-bukti yang nyata. Setiap hadis-hadisnya, seruannya kami ikuti dan kami beriman. Fayuqalu, maka orang ini dikatakan kepadanya, nam, tidurlah. Dikubur ketika orang-orang disiksa, justru dia disuruh tidur. Nam, ya, tidurlah. Tidurlah dengan nyenyak. Nam salihan, ya. Tidurlah dengan nyenyak. Ada ketoma tindro, ya, sita selesai. Ini tidak. Tidur dengan nyenyak, salihan. Alimna annaka muqinun, kami tahu bahwa engkau itu adalah orang yang yakin. Subhanallah. Ini keutamaannya orang yang mengenal Rasulullah, mengikuti Rasulullah, yakin terhadap petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal munafiqu, adapun orang munafik, awil murtabu, atau orang yang ragu, di tengah-tengah mau apa? La adri ayyadhalika qalat Asma, kemudian dia mengatakan saya tidak tahu mana redaksi yang pastinya yang diucapkan oleh Asma. Fayaqulu, orang munafik atau orang yang ragu nanti di alam kubur, dia akan berkata, la adri, saya tidak tahu. Ini kan nanti pertanyaan sebenarnya, ya, ditanya nanti di kubur itu, ditanya marrabbuka, ditanya siapa orang ini, ya, yang dimaksud Rasulullah. Orang beriman dia akan menjawab Muhammad, dialah yang membawa bukti yang nyata, kami selalu mengikuti petunjuknya dan kami beriman kepadanya. Tapi orang yang munafik atau orang yang ragu tidak
tidak mengenal siapa Rasulullah. Dia tidak mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mengatakan, la adri, saya tidak tahu siapa orang ini. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya hanya mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, saya juga ikut mengucapkan. Kecucuan Bang. Orang yang sering membaca hadis-hadis Rasulullah, maka dia akan mendapati dan mengenal bagaimana ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda itu dengan ucapan manusia biasa. Makanya para ahli hadis, orang-orang yang hidup dengan perkataan Rasulullah, mereka tahu. Aku tanyai, apakah hadis ini sahih? Tidak, itu bukan hadis. Ini hadis. Kenapa dia tahu? Kosakata yang digunakan oleh Rasulullah dia sudah tahu. Ya. Cara Rasulullah merangkai kalimat dia sudah tahu. Ya. Dan ciri-ciri hadis-hadis palsu itu ya kentara, seperti memang dibuat-buat, ya redaksinya dipaksakan. Nah, orang yang mengetahui hadis maka dia akan tahu, oh ini bukan hadis ini. Baik. Ini adalah riwayat satu sebelum terakhir, jadi yang 6744 nanti ini adalah akhir dari bab mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ambil beberapa faedah dari riwayat Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha yang pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dalam situasi sedang pelaksanaan ya salat gerhana. Ya. Pertama, kita ambil dulu intinya. Bahwa fokus pembahasan dari hadis ini yaitu ucapan Muhammadun ja'ana bil bayyinati. Inilah persesuaian antara hadis dengan pembahasan. Yaitu pembahasan kita kan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu judul babnya. Judul kitabnya adalah berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis Umar, cerita tentang Umar radhiyallahu anhu pada pertemuan sebelumnya itu contoh al-i'tisam bil kitab, berpegang teguh terhadap Al-Quran. Sedangkan riwayat